Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Mazmur pasal 124 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Kita harus perhatikan bentuk dari Mazmur di hari ini, dan ini adalah nyanyian ziarah. Ini terlebih lagi spesial dari nyanyian ziarah Daud. Dan saya berpikir di dalam Mazmur ini melewati beberapa generasi. Kita tahu nyanyian ziarah dinyanyikan setelah kembali dari pembuangan waktu umat Israel ke Bait Suci. Rupanya umat Israel mereka naik ke Bait Suci, waktu mereka naik tangga menuju Bait Suci, mereka memuji pertolongan Allah, memuji dan atas pertolongan Allah. Ini bukan hanya dimulai dari zamannya Daud. Dari generasi-generasi mereka mengalami kesulitan dan perlu akan pertolongan Allah. Tetapi pada saat kita menghadapi kesusahan, apakah kita percaya? Apakah kita seperti orang Israel akan menyanyikan Mazmur ini? Dengan tema di hari ini saya berikan terus untuk memuji Allah adalah pertolongan kita. Teruslah memuji Allah yang penolong kita. Dan di dalam Mazmur ini menjawab teka-teki dalam kepercayaan kita. Terlebih lagi di hari belakangan ini kami berbincang-bincang dengan para kaum muda, dan kami membicarakan salah satu tema, yaitu generasi dari anak pendeta. Kalau kami generasi yang pertama, silakan angkat tangan. Ya, semuanya rata-rata yang datang di renungan pagi adalah generasi pertama. Mengapa kita bisa percaya? Sebab kita yang pertama kali mengalami pertolongan Allah. Dan kalau terbalik, anak-anak saya dalam pertumbuhan mereka dibandingkan dengan saya, dia lebih berharga, lebih bahagia, keluarga dari keluarga yang lebih sempurna, ada suami dan istri. Dalam pertumbuhan mereka pun akan bertanya suatu perkara, sesungguhnya siapa yang menolong saya, Allah atau manusia? Rupanya manusia memang bisa berpikir demikian. Iya, sekarang saya sangat diberkati, sering-sering mendapatkan pertolongan. Itu adalah pertolongan Allah atau dari manusia, bahkan dari saudara-saudari kita. Dari kecil hingga dewasa datang ke gereja. Dia sangat jelas datang ke gereja lebih baik daripada tidak datang ke gereja. Banyak kakak, paman, uncle, auntie, bibi yang menolong mereka, ada ketua sel yang menolong mereka, jadi harus ke gereja. Tetapi mereka pun akan bertanya satu perkara, apakah ini sama artinya ada hadirat Allah? Dan manusia punya reaksi kemanusiawian, dan pada saat kita menghadapi kesusahan seperti tidak ada yang menolong, rupanya percaya akan Allah itu belum tentu ada. Dan ini menjawab banyak pertanyaan banyak orang, dan pemazmur dengan hidupnya berbicara kepada kita. Kita harus memuji Allah, Dialah pertolongan kita. Kita lihat poin yang pertama, ayat 1 sampai dengan 5. Ayat pertama di sini, orang Israel mereka, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian,
Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita ketika manusia bangkit melawan kita, ini satu struktur yang sangat rapi. 2 kali dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita. Dalam kitab Ibrani lebih rapi lagi, teks asli, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Biarlah orang Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita. Satu perkataan pertolongan. Kalau Tuhan yang memihak kepada kita, yang datang pada kita, kalau bukan Tuhan yang datang kepada kita di sebelah kita, kalau bukan karena Tuhan di antara kita, orang Israel bisa berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita ketika mereka bangkit melawan kita, apakah yang akan terjadi? Ayat keempat sampai dengan kelima. Ayat kelima, 3 dan sampai kelima. Maka semua setiap awal dari ayat ada kata maka. Kalau mereka orang-orang ini bangkit melawan kita, dengan jelas dia akan menjelaskan apa yang akan terjadi. Ayat ketiga sampai dengan kelima dikatakan, pada saat manusia bangkit melawan kita, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, mereka akan menelan kita hidup-hidup. Kemudian air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Kemudian yang mengalir meliputi diri kita, air yang meluap-luap itu. Saya mengatakan, mengapa menjawab tentang rahasia dari agama kita? Sebab yang dinyanyikan oleh pemazmur, yaitu jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Di poin yang kedua, saya memberikan tema, jika kalau bukan hadirat Tuhan, kalau bukan karena hadirat Tuhan, apa yang akan terjadi? Dan dalam agama kita, apa yang kita pikirkan? Banyak kali kita terbalik untuk berpikir, kalau Allah menyertai saya, kalau Tuhan menolong saya, mengapa saya mempunyai pengalaman yang saya alami seterusnya? Waktu saya menghadapi kesulitan, mungkin kita seperti Daud yang dikejar untuk dibunuh. Kita bertanya kepada Allah, mengapa Engkau izinkan perkara ini terjadi? Kalau Engkau menyertai aku, mengapa aku dikejar-kejar? Pertanyaan kedua, kalau kita adalah umat Israel itu, kalau kita menghadapi diangkut ke pembuangan, negara kita dibinasakan, kalau bertanya, Tuhan, kalau Engkau menyertai kami, mengapa kami bisa, negara kami dibinasakan sampai diangkut pembuangan? Kalau Engkau menyertai kami setelah mereka balik dari pembuangan, mengapa bait suci kami menjadi puing-puing? Ini adalah cara manusia untuk berakal, cara akal mereka. Kemudian mereka terus membincangkan, kalau Allah Engkau menyertai kami, Engkau akan menolong kami dan tidak membiarkan perkara ini terjadi, tidak akan membiarkan aku kehilangan HP, kehilangan dompet. Kalau Engkau menyertai kami Tuhan, hubungan kami suami istri tidak akan menjadi tegang. Kalau Engkau menyertai kami, mengapa dalam pelayanan kami banyak kesulitan? Jika Tuhan Engkau menyertai aku, mengapa orang rumahku mereka belum percaya Tuhan? Dalam pikiran ini terus ada di dalam kita, maka di dalam kita ada 3 maka ini akan menjadi perbincangan terus. Kalau Engkau
Tuhan menyertai kita, maka akhirnya hati kita akan meninggalkan Tuhan dan kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi pemazmur memberitahukan kepada kita apa yang dia nyanyikan waktu dia menuju bait suci. Ia berkata, jikalau bukan Tuhan yang menyertai saya, kalau tanpa Allah. Pada saat Daud mengejar aku sudah tidak bernyawa. Kalau tidak karena Allah, walaupun negara diruntuhkan, kita tidak akan kembali, negara kita dipulihkan, dan kita tidak akan ada kemungkinan untuk balik kembali kalau tiada Allah. Tidak bisa dijelaskan mengapa sampai hari ini kita masih hidup. Terlebih lagi di ayat keempat dan kelima, di situ dikatakan menghanyutkan kita. Teks asli adalah jiwa kita. Jikalau dia berkata, jikalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, maka kita tidak akan menjadi seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian, manusia yang mempunyai roh. Ini pasti oleh karena keselamatan Allah, dan kita pun harus demikian merenungkan. Kita harus mengubah pikiran kita. Bahkan ada kalanya kita harus berjalan di pinggir seperti anteisme. Kalau tanpa Allah kita berpikir demikian, mungkin rahasia kita akan melihat jejak Allah. Ini iman dari pemazmur dan memberitahukan kepada kita Allah itu hidup. Kalau tidak, kita sulit untuk menjelaskan mengapa begitu banyak kasih karunia dan mujizat di tengah-tengah kita. Bahkan waktu aku membaca ayat ini, di dalam hatiku terus berpikir, kalau bukan karena pertolongan Allah, mengapa saya bisa berdiri di tempat ini memberitakan firman Allah. Sekarang anak yang tidak percaya diri dalam keluarga yang terpecah, orang yang tidak berani, anak yang tidak berani menjawab pertanyaan, seorang anak muda yang tidak bisa berhadapan untuk berbicara. Jikalau bukan karena Tuhan menolong saya dalam kesulitan, saya sejak awal sudah dihanyutkan. Sejak dari dunia telah ada, aku telah ditelan hidup-hidup. Tapi di sini memberitahukan kita Allah menyertai kita. Dengan tanggapan apa kita menanggapi? Di poin yang kedua ayat 6 sampai dengan 7, terpujilah Tuhan. Seterusnya ia berkata, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Allah yang karena Allah menyertai kita. Kalau bukan Allah menyertai kita, kita tidak, hari ini tidak akan bisa untuk beribadah. Kalau Allah, terpujilah Allah yang menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka yang tidak menyerahkan kita kepada mangsa bagi gigi mereka. Kita tahu ini adalah makanan yang liar, termasuk burung menjadi mangsa. Dia tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka makan, yang menjadi mangsa bagi gigi mereka. Allah layak untuk dipuji. Satu kedaulatan pada saat kita berdosa kepadanya. Allah punya hak untuk menghakimi, tetapi dia berkata Allah tidak berbuat demikian, dan berkata di dalam Mazmur ini dikatakan dalam situasi nyanyian ziarah, sesungguhnya setiap situasi Allah bisa membinasakan manusia.
Kita tiada kata yang bisa kita sebut, sebab kita adalah orang yang berdosa. Daud adalah orang berdosa. Pada zaman negara mereka diruntuhkan, mereka menyembah berhala, mereka berdosa, bahkan diangkut ke pembuangan dan dibawa kembali. Apakah karena mereka kudus? Bukan. Mereka tetap umat yang lemah, tetapi Tuhan, terpujilah Tuhan. Dan pemazmur sangat jelas melihat bahwa kita tidak dibinasakan semua karena kasih karunia Allah. Kita tidak dihukum dalam penghukuman, kita bisa hidup semua karena kasih karunia Allah. Ayat ke-7, jika jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Di sini diulangi kembali, jerat itu telah terputus dan kita pun terluput. Kita seperti burung. Ini teks asli menyatakan jiwa kita, hidup kita. Sesungguhnya hari ini kita hidup seperti kita dalam jerat perangkap burung, kita terluput. Dan terluput itu bukan karena tiba-tiba, tetapi di dalam hidup kita percaya akan hal yang secara alami. Ada kalanya kita tidak bisa melihat jejak Allah. Jadi pada saat Pastor Joshua membagikan, dia melihat fenomena di langit, orang akan tertawa. Di mana begitu banyak nomor mobil 611 BN 611, apa itu berketepatan? Kamu boleh memilih itu berketepatan. Tetapi kalau kamu seperti pemazmur, sungguh kamu percaya Allah dialah Tuhan yang menolong kita. Kamu percaya kalau bukan Tuhan, tiada yang kebetulan. Semua ada di dalam tangan Allah. Seperti di ayat ke-7 dikatakan, jiwa kita terluput seperti burung dari penangkap burung, dan jerat itu putus dan kita pun terluput. Apakah jerat itu terputus? Tidak, semua karena pertolongan Allah. Kalau tanpa Allah, sesungguhnya hidup ini kita dibinasakan. Tapi seketika kembali kita mengatakan dalam hidup kepercayaan kita, bagaimana mengikuti Allah sampai di saat ini. Apakah kita lebih baik dari orang lain? Apakah karena kita sangat merindukan? Apakah alasannya? Rupanya kasih karunia Allah. Kita bisa dipilih oleh Allah. Bahkan Allah memilih kita sebagai imamat yang rajani. Kita tiada ada yang kelebihan dari kita, dan bukan karena kebetulan, tetapi Allah yang terpuji. Dia yang menyelamatkan kita dari jerat dunia kita terluput. Dia memberikan kasih karunia-Nya sehingga kita tidak menjadi mangsa bagi binatang. Tetapi di sini terpujilah Tuhan. Saudara semua, kita harus memuji Allah kita. Bagaimana kita memujinya? Kita kembali merenungkan titik lemah kita. Kita merenungkan kembali, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka kita punya kekuatan untuk puji-pujian. Dan kalau terbalik, jikalau kita percaya Engkau menolong kami, mengapa kami bisa jadi demikian? Orang Israel satu pujian pun tidak bisa dikeluarkan. Yang ada hanya kepahitan dan menggerutu, selangkah demi segelangkah menuju kebinasaan, dari punya Allah sampai tidak punya Allah. Dalam hanya satu perbedaan, di Mazmur ini memberitahukan kepada kita harus sering-sering merenungkan hidup kita
Hari ini kita bisa dipakai oleh Allah oleh karena kasih karunia. Kemudian di ayat ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di teks asli, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kita mendapatkan pertolongan adalah dalam nama Tuhan. Sesungguhnya dalam hidup kita mendapat pertolongan oleh karena nama Tuhan. Seperti kita katakan, mungkin dari besar dari kecil saudara-saudari yang dibesarkan dalam lingkungan gereja, pemazmur menjawab kita dengan menggunakan ayat ke-8. Kita mendapatkan pertolongan bukan karena ayah atau ibu di gereja 611 mendapatkan pertolongan bukan karena gereja sangat besar, mendapat penolongan bukan karena komunitas ini sangat punya kekuatan, tetapi kita mendapatkan pertolongan karena nama Tuhan ada di sini. Kita bisa digembalakan, hidup kita bisa bertumbuh, hubungan bisa mengalami terobosan, hidup bisa berubah, yang miskin menjadi diberkati, yang terikat bisa dibebaskan. Itu semua bukan karena manusia. Terlebih lagi kita pun dari gereja yang penuh kuasa. Banyak ketua sel yang setia, bahkan staf gereja. Kita mudah menganggap bahwa pertolongan ini datang dari manusia, tetapi pemazmur, orang Israel yang terus berjalan menuju bait suci, mereka tahu mereka bisa balik kembali bukan oleh karena Raja Persia, bukan oleh Ezra dan Nehemia, tetapi dalam nama Tuhan. Orang-orang ini dalam nama Tuhan berusaha. Mengapa berkatakan demikian? Sebab nama itu adalah nama yang menjadikan langit dan bumi. Semua ada di dalam tangan Allah. Saudara, semua kita harus mengalami pertolongan dari Allah. Kita harus mulai dari berdoa. Kita dimulai dari berdoa dalam nama Tuhan. Dan kapan kita bisa mulai dalam nama Tuhan berdoa, kita mengalami pertolongan. Kita sangat jelas tahu segala sesuatu ada di dalam tangan Allah. Kita fokus kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, semua Mazmur ini menolong kita untuk sering-sering selalu ingat Allah ada di tengah-tengah kita. Segala anugerah yang ada pada kita hari ini semua dari Allah. Kesulitan itu memang ada di dunia, memang sudah ada kesusahan, ada musuh. Jangan mengira mengalami kesusahan kemudian kita membalikkan hadirat Allah. Sungguh ada Allah yang bisa membawa kita satu persatu mengatasi permasalahan kita. Kita mendapat pertolongan dalam nama Tuhan. Saudara semua, mari kita berpegang hari ini di Mazmur 124 ini untuk terus memuji Tuhan Allah kita. Mari kita memuji Tuhan dan menanggapi. Ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah, berjalan di tengah-tengah. Walaupun aku tak dapat melihat, tetapi aku nyatakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jadi Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa melampaui dari keterbatasan kami, dengan jiwa kami bertemu dengan melihat Engkau. Moving in the we worship you, Engkau ada. We worship you. You are here,
walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, that is who you are.
Bapa, kami berterima kasih atas kasih setiamu, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami dalam hidup di dalam setiap musim, oleh karena kebaikanmu kami bersyukur. Di dalam lembah kehidupan kami, ada kalanya kami tidak merasakan kehadiran-Mu, tetapi Tuhan, Engkau selalu ada. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami di dalam Engkau, dalam nama-Mu untuk hidup. Tuhan, Engkau begitu setia menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ini mengundang saudara semua kita bersama merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kamu dapat mengerti perasaan kita waktu kita mengalami di arena bisa dua-dua, atau kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita waktu Tuhan berjalan menyertai kita. Pastor Ben mengundang kita untuk merenungkan pada saat kita ada orang yang bangkit melawan kita, menelan kita hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air yang telah menghanyutkan sungai telah mengalir melingkupi kita. Ini memikir pada saat kita dalam kesulitan kita, bagaimana kamu mengalami seperti air yang melingkupimu. Tiada jalan keluar sampai tidak bernafas, merasa kecewa. Semua dalam kegelapan. Kita bisa merenungkan perasaan kita. Kita dari titik kerendahan kita memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam titik rendah kita bersyukur pada Tuhan. Ya Allahku, Engkau menyelamatkan kami di dalam titik terendah kami. Keselamatanmu datang, kasih karuniamu datang, belas kasihanmu datang. Terima kasih Tuhan. Engkau
meluputkan kami, Engkau menyelamatkan kami, disembuhkan, dibebaskan. Kami mendapat pertolongan dari Engkau. Tuhan, aku berterima kasih dan memuji Engkau, merenungkan kembali masa waktu ibu saya waktu dia sakit dalam kesusahan. Tuhan, Engkau mengirimkan malaikat-Mu, seorang sahabat yang dekat dengan saya, mau saya ke gereja. Pada saat itu aku masih dalam penyembahan berhala, tidak mengenal Engkau, bahkan berdosa pada Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau menyelamatkan aku dan ibuku terlepas dari perangkap ini. Dengan Tuhan kasih-Mu, Pastor Joshua dan Simu menjenguk ibu saya, kemudian membaptiskan mereka, dan sekarang ibu saya di surga telah dia. Saya bersyukur kepadamu. Kalau jika bukan karena pertolongan aku masih dalam dunia, masih dalam keserakahan, mungkin aku kembali terjatuh dalam hawa nafsuku. Jikalau bukan karena pertolongan kembali kepada Engkau, mungkin hari ini aku tidak bisa di bait suci-Mu untuk melayani Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, jikalau bukan pertolongan-Mu, suamiku di masa pandemik dalam finansi yang sangat sulit, dia mendapatkan pertolongan darinya sehingga punya pekerjaan dan pemasukan yang tetap, semua karena pertolongan-Mu. Tuhan, aku berterima kasih mengingatkan aku, mengingatkan semua saudara-saudari kami, Engkau layak untuk dipuji, kemuliaan dan keagungan. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Teks asli kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kalau bukan karena Tuhan berserta kita. Saya mengundang saudara semua di saat ini, kamu merasa Tuhan tidak menyertai-Mu, kamu datang di depan mimbar, kami berseru kepada Tuhan hadirat-Nya. Saat ini kamu merasa Tuhan Engkau sangat jauh, baik itu hubungan dengan Allah, atau merasa dalam kesusahan, kamu diserang, atau kamu lagi sakit, kamu merasa Tuhan sangat jauh. Ya Tuhan, mengapa tidak ada kesembuhan, menyelamatkan dan melakukan hal ini? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi saya? Mengundang kalian untuk datang di atas mimbar pada saat kamu merasa Tuhan tidak di sekitarku, di sebelahku. Kalau saya mengundang kalian untuk maju ke depan. Hari ini Tuhan di tengah kita, saudara-saudari,
orang rumah yang meninggal, kamu merasa tidak mengerti, tidak tahu Tuhan tidak menyelamatkan dia nyawanya. Kalau kamu bisa datang ke depan, kami berdoa untuk melayani kamu. Dan juga saudara semua, kamu merasa ditekan, ditindas, hidupmu penuh dengan orang-orang yang jahat, kesusahanmu yang sulit dikatakan. Kalau itu adalah kamu pun bisa maju ke depan. Atau mungkin berkata, saya telah lama tidak mendengar suara Allah, saya sudah lama tidak mendengar suatu Tuhan. Saya datang ke gereja menyembah Tuhan, tetapi saya tidak mendengar suara Allah yang berbicara kepada hidup saya dan menunjukkan arahnya. Kalau ini adalah kamu, silakan maju ke mimbar. Yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Sebab Allah mengingatkan kita setiap orang, Dia adalah pertolongan bagi kita. Dia mengingatkan anak-anaknya. Dalam hatimu mungkin kamu merasa, kalau Tuhan menyertaiku, perkara ini bukan demikian terjadi. Kalau Tuhan menyertai orang rumah, saya tidak akan meninggal. Jikalau Tuhan menyertai saya tidak kekurangan. Kalau itu juga kamu, silakan untuk maju di mimbar. Banyak keraguan tentang Allah, merasa mengapa Tuhan engkau jauh dariku, sehingga aku dalam situasi yang sekarang. Tuhan, engkau tidak ulurkan tanganmu untuk menolongku. Tuhan, engkau tidak ulurkan tanganku untuk menyelesaikan perkaraku. Mari kita semua pejamkan mata. Kamu ada situasimu sendiri. Kita sangat ingin Allah masuk dalam situasi kita, dan segala jarak bisa mengalami terobosan. Pada saat aku pejamkan mata, kami mohon Tuhan menyertai kami, dinyatakan di depan kita, dinyatakan dalam hidup kita dan situasi kita. Baik itu perkara di masa lalu atau yang sekarang. Kita masuk dalam, kita merenungkan, mohon Roh Tuhan untuk membawa kita di saat ini. Allah seperti di samping kita, di hadapan kita. Ya Tuhan, Engkau mengerti akan saudara-saudari kami, kesulitan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, aku pun sangat ingin orang yang bisa memuji Engkau, orang yang bisa bersyukur. Tetapi Tuhan, dalam titik rendahku, aku merasa sangat sulit. Amarah mereka menelan aku, air menghanyutkan aku, melingkupi aku. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami. Tuhan, kami semua tidak
Kami semua tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kami semua dalam satu keluarga saling berkaitan satu dengan yang lain. Kami melihat saudara-saudari kami, maka kami juga untuk berdoa untuk mereka. Berdoa, Tuh kami dan saudara kami akan seruan hatinya. Kami berdoa untuk mereka. Oleh dalam nama Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami. Engkau pasti akan menjaga kami. Engkau pasti akan menjaga kami. Engkau yang layak disembah, yang Engkau layak yang dipuji. Saudara-saudari semua, Engkau lepaskan mereka. Tarik mereka kembali ya Tuhan. Tuhan, dalam namamu saya deklarasikan terangmu kembali masuk di dalam saudara-saudari kami. Pengharapan darimu kembali ada pada saudara-saudari kami. Segala Engkau pisahkan dan kami nyatakan dalam hidup saudara-saudari kami. Segala angin badai, oleh karena Engkaulah Tuhan yang menghentikan angin badai. Dalam namamu nyatakan saudara-saudari kami di hari ini mengalami kuasa mujizatmu. Hidup mereka pasti berubah. Pasti berubah. Pasti berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita berdoa untuk Israel. Ayat pertama, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan memihak kita ketika manusia bangkit melawan kita, pada saat mereka menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Mari kita bersama berdoa untuk Israel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tahu kemarin kita berdoa untuk Iran di menara doa berdoa bantuan, dan bersamaan hari ini kita berdoa bagi Israel, umat pilihan Allah, berseru kepada Allah. Mereka harus kembali kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Dialah Mesias, pertolongan, keselamatan. Kita berdoa untuk Israel, umat pilihan Allah, untuk mengenal Allah yang sejati, percaya kepada nama Tuhan, bukan mengandalkan segala kemampuan kereta kuda, segala kekuatan, tetapi mereka mengandalkan, percaya kepada nama Tuhan dan Roh Allah. Saat ini kita berdoa untuk Israel, berdoa agar mereka bertobat. Mereka bertobat. Di saat masa dalam peperangan, saatnya sekarang mereka dalam air-air melingkupi, menghanyutkan mereka. Pertolongan mereka adalah dalam nama Tuhan.你的样熟悉下当你展现荣耀，只有有你在我左右，我必不惧怕，靠着你的生命，你的应许，永远不放弃。
只要有你在我左右，我并不惧怕。山难虽然将你尽散去了，何愁何畏惧谁在心？只要有你在左右。我并不惧怕，山难虽然将你尽散去了，何愁何畏惧谁在心？ Tuhan, Engkau Allah yang setia. Di mana ada Allah, di situ ada mujizat, dan kami nyatakan orang Israel mereka harus mengalami Juru Selamat yang sejati, Allah yang sejati, Allah yang menyelamatkan dan yang melindungi. Hai orang Israel, kembalilah kepada Allah yang sejati. Hati orang Israel, engkau kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalian harus kembali, baik yang diam di Israel, bang orang Arab di Timur Tengah, orang Israel. Mereka juga dijadikan dalam satu Allah yang sama. Di dalamnya ada keselamatan yang abadi. Hatimu harus kembali kepada Allah yang Esa. Allah ini menyelamatkanmu. Allah akan mengatasi segala kesusahan dan kesukaran, peperangan, pertikaian. Allah ini, Dialah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah ini melampaui segala peperangan, segala kebencian, mengatasi segala pertikaian, kekerasan. Dan Allah ini, hanya dari Dia ada damai. Hanya dari Dia ada damai. Tuhan, kami hanya mengandalkan dalam nama Tuhan berdoa, dan kami deklarasikan yang percaya kepadamu pasti diselamatkan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menyertai kita dan tidak meninggal kita. Tuhan Allah menolong umatnya, menolong orang-orang yang percaya padanya. Dan kami nyatakan, saudara-saudari Gereja 611 komunitas pohon kehidupan dan umat jemaat Mesias, kita bersama berdoa untuk Israel. Hai Israel, umat pilihan Allah, Yerusalem, kota Raja damai, kehadirat ada melingkupi, bukan tempat para musuh-musuh, tetapi disitulah tempat hadirat Allah seperti kemah yang menaungi tempat ini, melingkupi umatmu, orang, agar mereka pun mengalami mujizat dan hati mereka kembali bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang. Kamu adalah umat pilihan Allah, dan kamu orang Israel, dan harus mengalami pertolongan Allah di setiap saat. Dan kita berdiri di pihak Allah, dan kita memilih di pohon kehidupan. Kita memilih di dalam Allah, di bawah pohon kehidupan, berdoa untuk bangsa-bangsa, dan memberkati kita semua setiap hari mengalami mujizat. Keajaiban dan mujizat mengikutimu sampai ke ujung dunia dan di mana dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita renung pagi sampai di sini.